Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinatalia, nomor absen 08 kelas Palembang Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat berguna untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah analisis jurnal PAUD. Dari 10 jurnal yang tersedia, saya memilih jurnal nomor 8. Baik, poin pertama yaitu judul. Judul tersebut sudah mencerminkan isi artikel karena sesuai dengan kupasan teori-teori yang relevan yang ada di dalam jurnal tersebut. Jumlah kata pada artikel jurnal ini sebanyak 10 kata dan tidak menggunakan kata klise karena judulnya sudah sangat jelas. Poin kedua yaitu penulis. Dalam artikel jurnal ini, penulisnya ada 2 orang yang bernama Ruwet Rusiono dan Anissa Apriani, dan nama penulis tersebut dituliskan tanpa adanya gelar. Poin yang ketiga yaitu korespondensi. Dalam artikel jurnal ini, nama penulis dilengkapi dengan alamat korespondensi seperti adanya email, yaitu ruwet.rusiono@almaata.ac.id. Terdapat nama lembaga pendidikan, yaitu Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Alma-Ata Yogyakarta, dan lembaga pendidikan tersebut dilengkapi dengan alamat Jalan Brawijaya nomor 99 Yogyakarta 55183, serta terdapat nomor ISSN dan jurnal homepage. Selanjutnya yaitu abstrak. Dalam artikel jurnal ini terdapat paparan singkat tentang tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh metode storytelling terhadap penanaman karakter nasionalisme pada siswa sekolah dasar. Juga berisikan paparan tentang metode yang digunakan, yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 5 SD Negeri Ngebel, Kasihan, Bantul. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil pengelolaan data pretest dan posttest, maka dengan perhitungan uji T melalui program SPSS dengan hasil penanaman karakter nasionalisme pada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya perlakuan adalah T hitung sebesar minus 11,393 dengan tingkat signifikan 2 sama dengan 0,000. Jadi nilai T tabel sebesar minus 2,214 pada taraf signifikan alpha 0,05. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, berdasarkan hasil hitung tersebut dapat disimpulkan bahwa metode storytelling berpengaruh terhadap penanaman karakter nasionalisme pada anak. Selain itu, abstrak tersebut ditulis menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian, penggunaan bahasa Inggrisnya mudah dipahami karena mengambil kosakata yang sederhana. Abstrak tersebut ditulis dalam satu alinea dan jumlah katanya sesuai dengan kelaziman, yaitu 179 kata bahasa Indonesia dan 196 bahasa Inggris. Poin kelima yaitu kata kunci. Dalam artikel jurnal ini terdapat kata kunci yaitu ada 3. Yang pertama storytelling, kedua penanaman karakter, ketiga nasionalisme. Kata kunci ini berisikan konsep penting untuk dibahas dalam artikel agar pembaca mudah memahami atau mendapatkan pengetahuan yang baru. Tetapi menurut saya kata kunci tersebut kurang ditambahi tingkatan usianya atau tingkatan kelasnya seperti kelas 5 atau kelas 6. Hal tersebut dapat memudahkan bagi pembaca untuk mengakses jurnalnya. Selanjutnya yaitu poin ke-6, pendahuluan. Dalam artikel jurnal ini, pada bagian pendahuluan telah berisi paparan tentang penanaman karakter pada anak, khususnya karakter nasionalisme yang masih sangat rendah. Selama ini, implementasi penanaman karakter nasionalisme anak masih hanya sebatas pada kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh metode storytelling terhadap penanaman karakter nasionalisme pada usia sekolah dasar. Dalam pendahuluan juga terdapat paparan penjelasan dari pokok bahasan yang akan diteliti dalam jurnal tersebut, seperti istilah karakter, storytelling, nasionalisme, dan lingkungan sekolah. Pada bagian pendahuluan, peneliti juga menjelaskan tujuan. Tujuan ini menggunakan metode storytelling dengan media buku yang telah diintegrasikan dengan karakter nasionalisme.
Poin ketujuh yaitu bahan dan metode. Dalam artikel jurnal ini, bahan dan metode yang digunakan telah berisi paparan tentang prosedur penelitian secara jelas, yakni menggunakan pre-experimental design dengan model one group, pre-test, post-test design. Di dalam model ini, sebelum mulai perlakuan, kedua kelompok diberi tes atau awal atau pre-test untuk mengukur kondisi awal. Selanjutnya diberi perlakuan dan pada kelompok pembanding tidak diberi. Selesai perlakuan, kedua kelompok diberi tes lagi sebagai post-test sehingga penelitian dapat direfleksikan mulai dari waktu dan tempat penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan di kelas 5 SD Negeri Ngebel, Taman Tirto, Kasihan Ngebel, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2018 tahun ajaran 2018-2019. Terdapat paparan mengenai subjek penelitian yaitu siswa kelas 5A dan 5B SD Negeri Ngebel, Kasihan, Bantul. Kelas 5A berjumlah 23 siswa sebagai kelas kontrol, sedangkan kelas 5B berjumlah 21 siswa sebagai kelas eksperimen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi anak. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan uji T kasus satu sampel yang berguna untuk membandingkan atau menguji apakah rata-rata populasi yang diduga atau dihipotesiskan dapat diuji kebenarannya melalui rata-rata sampel yang diambil. Poin ke-8 yaitu hasil riset. Dari pemaparan hasil tersebut disajikan dalam bentuk tabel yang sangat sederhana, tetapi dijelaskan dalam bentuk tulisan yang lebih lengkap. Adapun kekurangan dalam bagian ini, tabel yaitu peletakan tabel yang kurang pas sehingga tidak terlalu terlihat, yang disebabkan dengan bentuk tabel yang sangat sederhana sehingga pembaca harus benar-benar teliti. Berdasarkan hasil pengelolaan data pretest dan posttest, maka dengan perhitungan uji T melalui program SPSS dengan hasil penanaman karakter nasionalisme pada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya perlakuan adalah T hitung sebesar minus 11,393 dengan tingkat signifikan 2 tilde sama dengan 0,000. Jadi nilai T tabel sebesar minus 2,214 pada taraf signifikan alfa 0,05. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, berdasarkan hasil hitung tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa metode storytelling berpengaruh terhadap penanaman karakter nasionalisme pada anak. Poin ke-9 yaitu pembahasan. Dalam artikel jurnal ini terdapat bagian pembahasan yaitu terdapat teori yang berkaitan untuk mengarahkan pada verifikasi teori tersebut, yaitu terdapat pendapat dari para ahli dan terdapat implikasi hasil penelitian yang telah dikemukakan. Poin ke-10 yaitu simpulan. Dalam artikel jurnal ini, simpulan berkaitan langsung dengan masalah penelitian yang telah dirumuskannya. Namun penulis tidak memberikan saran kepada pembaca jika ingin meneliti aspek tersebut tetapi dengan kegiatan yang lebih kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir yaitu poin ke-12, daftar pustaka. Dalam artikel jurnal ini, pada bagian daftar pustaka, penulis telah konsisten dalam menggunakan satu style sitasi yaitu AMA style. Kemudian, daftar pustaka berisi semua pustaka yang diacukan dalam teks, meskipun ada beberapa sumber yang diterbitkan 10 tahun terakhir, dan pustaka telah relevan dengan masalah penelitian tersebut. Demikianlah video analisis jurnal saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.